Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Lanjut ke slide berikutnya. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Turki memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan dan peradaban Islam. Keberhasilan ini disumbangkan oleh dinasti Saljuk yang telah diuraikan sebelumnya dan oleh Turki Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani atau yang dikenal juga dengan dinasti Ottoman berdiri setelah hancurnya Turki Saljuk yang berkuasa kurang lebih 250 tahun. Akibat tekanan bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada dinasti penguasa di Saljuk. Ketika itu dinasti Saljuk berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Keykubat Ertugrul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi serangan pasukan Bizantium. Ertugrul juga diberikan wewenang memperluas wilayah. Setelah Ertugrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Inilah asal muasal dinasti yang dikenal dinasti Utsmani. Dengan demikian, putra Ertugrul inilah pendiri dinasti Utsmani yang sesungguhnya. Sebagai penguasa pertama, ia disebut sebagai Utsman I yang memerintah tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Para penguasa dinasti Utsman. Sultan Utsman bin Ertugrul dari 699 hingga 726 Hijriah atau 1294 sampai 1326 Masehi. Utsman diberi gelar Padishah Al-Utsman, Raja Besar keluarga Utsman pada awal kepemimpinannya. Utsman lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk memantapkan kekuasaannya dan melindunginya dari serangan musuh khususnya Bizantium. Lanjut, Sultan Orkan adalah putra Utsman I. Ia naik tahta setelah ayahnya meninggal dunia. Sebelum ditetapkan menjadi sultan, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Lanjut, Sultan Murad I bin Orkan. Setelah Sultan Orkan mengangkat kepemimpinan dinasti Utsmani dipegang oleh Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan dalam negeri, Sultan Murad I juga meluruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah di Eropa. Ia menaklukkan salah satunya yakni Adrianople yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru serta membentuk pasukan berkuda atau yang biasa disebut kavaleri. Setelah perlawanan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 765 Hijriah atau 1362 Masehi. Sultan Bayazid I bin Murad. Bayazid adalah putra Murad I. Bayazid mengalami kekalahan ketika berperang melawan Timur Leng di Ankara. Bahkan putranya yang bernama Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan ini membawa akibat buruk bagi Kesultanan Turki Utsmani sehingga penguasa-penguasa Seljuk di Asia kecil mulai banyak yang melepaskan diri dari kekuasaan Turki Utsmani. Lanjut, Sultan Muhammad I bin Bayazid. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali. Setelah tadi banyak beberapa kejadian, banyak yang memisahkan diri dari Turki Utsmani, negaranya yang telah
cerai-berai berkat usaha dan kegigihan Sultan Muhammad I. Kekuasaan Muhammad I kembali ditegakkan. Ia kembali menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi saat ia bekerja keras membangun kejayaan dinasti Utsmani, Sultan Muhammad I meninggal dunia pada tahun 824 Hijriah atau 1421. Jadi teman-teman, saat pembangunan Turki ingin membaik, pemimpin Sultan Muhammad I meninggal dunia. Lanjut ke-6, Sultan Murad II bin Muhammad. Sultan Muhammad Murad II dilanjutkan tampuk kekuasaan dinasti Utsmani setelah Sultan Muhammad I mangkat. Sultan Murad II melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Ia berusaha menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani. Yang tadinya banyak terlepas, sekarang Sultan Murad II bin Muhammad akan mempererat lagi kekuasaan Turki Utsmani. Dalam perang ini pasukan Sultan Murad II mengalami kekalahan, akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan kembali sehingga Murad II kembali berjaya dalam keadaan normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Murad Al-Fatih. Tadi ada beberapa kejadian mengenai kepemimpinan yang telah dilalui di Turki Utsmani. Mungkin lanjut untuk nomor 7 akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi. Baik. Nomor 7, Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, kekuasaan Turki Utsmani digantikan oleh putranya, yaitu Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia mendapat gelar Al-Fatih atau disebut Sang Penakluk karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Nomor 8, Sultan Sulaiman. Orang Barat memberinya dengan gelar Solomon the Magnificent atau Solomon the Great. Pada masa pemerintahannya, dinasti Utsmani mengalami puncak keemasannya. Perkembangan Islam pada masa Turki Utsmani. Nomor 1, militer dan pemerintahan. Keterampilan, keberanian, dan ketangguhan militer menjadi faktor penting dalam keberhasilan ekspansi yang dilakukan oleh dinasti Utsmani. Selain itu, keberhasilan itu juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr al-Azam atau disebut Perdana Menteri yang membawahi Pasha atau disebut gubernur. Pada masa kepemimpinan Sulaiman I, pemerintahan sangat teratur karena sudah undang-undang yang disebut Multaqo al-Abur. Yang nomor 2, ilmu pengetahuan dan budaya. Ada 2 buah surat kabar yang muncul, yaitu berita harian VK pada tahun 1831 Masehi dan jurnal Tasfiri Efkyar di tahun 1862 Masehi. Selain itu, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1881 Masehi, perguruan tinggi 1869 Masehi, serta mendirikan fakultas kedokteran dan hukum. Sementara itu, seni arsitektur berkembang sangat pesat. Masjid yang indah dibangun, seperti Masjid Jami Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansari, yang semula adalah gereja Hagia Sophia. Semua masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Lanjut. Kemunduran dan kehancuran dinasti Turki Utsmani. Kemunduran dinasti Utsmani mulai terasa setelah meninggalnya Sulaiman I. Ada beberapa faktor yang menyebabkan melemahnya kekuatan dinasti ini hingga mengalami keruntuhan. Menurut Syafiq al-Mughani, ada 3 hal penyebab kehancuran Turki Utsmani, yaitu
melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, serta munculnya kekuatan baru di daratan Eropa dan serangan balik terhadap Turki Utsmani. Jika dicermati secara keseluruhan, maka faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan dinasti Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan keruntuhan dinasti Utsmani ialah sebagai berikut. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang yang tidak cakap atau kompeten, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas. Kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Yang ketiga, para pemimpin dan penguasa yang hidup bergelimang harta dan bermewah-mewahan. Keempat, merosotnya perekonomian negara akibat Turki mengalami kekalahan dalam beberapa peperangan. Sementara itu, faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Utsmani mengalami keruntuhan ialah sebagai berikut. Timbulnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan Utsmani, sehingga mulai banyak yang memerdekakan diri. Terjadinya kemajuan teknologi di Barat, yaitu di Eropa dan Amerika, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan kerajaan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga ketika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Sebagaimana tercatat dalam sejarah Perang Dunia I melengkapi proses kehancuran dinasti Utsmani. Pada bulan Desember tahun 1914, Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Namun pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa berhasil mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920, dinasti Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Balkan, dan Mesir menjadi negara protektorat Inggris, serta bebas secara total dari kekuasaan dinasti Turki Utsmani. Berikut bukti sejarah peninggalan dinasti Turki Utsmani, yaitu ada Muradye Moskow, Masjid Muradye kalau dalam bahasa Indonesia, Istana Topkapi, Istana Dolmabahce, Museum Hagia Sophia, Masjid Biru atau dalam bahasa Inggrisnya Blue Mosque, Masjid Sulaiman, dan Kompleks Kuliye Bayezid II. Kembali ke host. Baik, terima kasih Pak Oji. Jadi itu demikian penjelasan sejarah tentang Turki Utsmani. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa melalui kolom komentar setelah penguploadan ini di YouTube. Jadi tetap pantau YouTube kita. Kami dari kelompok 11 minta maaf atas kekurangan dan kesalahan yang salah ucap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.